Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, dosen komputer akuntansi, pada aplikasi ABSS akan menjelaskan tentang modul sales atau modul penjualan. Basically, modul penjualan ini sama dengan modul pembelian. Perbedaannya adalah di purchases, artinya ketika kita mau mengentry transaksi, ada transaksi pembelian dari perusahaan kita sendiri ke perusahaan orang lain. Kita membeli inventory atau persediaan, atau kita membeli hal-hal lain yang bersifat tunai atau kredit. Sedangkan di penjualan adalah ketika perusahaan kita sendiri itu menjual barang atau inventory kita atau barang dagangan kita ke customer atau perusahaan lain. Oke. Materi kita hari ini itu akan membahas tentang bagaimana cara melakukan pencatatan penjualan dan bagaimana cara menggunakan beberapa layout yang ada di modul penjualan ini. Mostly layout yang akan digunakan itu adalah layout item yang mana kita mempunyai inventory, kemudian service apabila kita melakukan penjualan secara tunai, dan layout-layout lainnya. Kemudian kita akan mencoba mengkonversi order ya ke invoice atau dari penawaran, dari quotation ke order. Bagaimana cara mengkonversinya ketika kita sudah mencatat order, kemudian kita mau konversinya ke invoice. Kemudian kita akan melakukan pencatatan penerimaan pembayaran dari customer, mencoba latihan bagaimana caranya kalau seandainya ada transaksi retur penjualan atau yang biasa kita menerima nota kredit dari customer. Kemudian menetapkan beberapa hal seperti kita membuat transaksi, kemudian bagaimana caranya kita bisa membayar, bagaimana caranya si customer bisa melakukan transaksi pembayaran dan seterusnya. Oke, pada soal latihan yang ada di e-learning, ya, yaitu soal latihan 8. Di sini ada informasi nomor 1 sampai nomor 4. Seperti di latihan-latihan sebelumnya atau transaksi-transaksi sebelumnya, dalam menggunakan ABSS atau komputer akuntansi menggunakan software ABSS, kita harus melakukan setting up company-nya dulu, gitu ya. Yang mana nanti di penjelasan ini saya tidak akan mengulang transaksi tersebut dari awal. Tuh. Nah, di sini ya, teman-teman tinggal mengikuti instruksi dari nomor 1 sampai nomor 4 yang mana kalian akan meng-create perusahaan baru, ya, membuat nama perusahaannya, alamatnya, terus kemudian tahun fiskal, periodenya 12, account list-nya. Account list ini adalah kita menggunakan perusahaan yang sudah difasilitasi oleh ABSS, yaitu di bidang computer dealer, yaitu di retail, perusahaan retail, dan nama filenya adalah ini. Kemudian membuat card file, ada supplier, ada customer, ya. Kemudian membuat item list. Item list adalah data-data inventory kita. Kemudian harus membuat saldo awal dari inventory itu sendiri. Jangan lupa atau missing dalam hal penentuan aset account-nya, dan jangan salah dalam memasukkan aset account, karena ketika salah memasukkan account maka penjurnalan akan salah juga. Nah, pada penjelasan kali ini, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul sales melalui pengerjaan latihan transaksi pada latihan ini gitu ya, latihan 8. Gitu. Kita akan mencoba transaksi dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 20 Maret, kemudian bagaimana cara membuat laporan-laporannya. Kita kembali ke aplikasi modul sales. Transaksi yang pertama itu adalah, kita coba ya, melakukan
penjualan komputer kepada PTA, yang mana kita di sini PTA membayar uang muka sebesar 1 juta. Tuh, kita coba ini dengan kondisi, file yang sudah terisi oleh, informasi inventory dan cart file itu sendiri. Contoh, cart list-nya sudah saya input di sini, inventory-nya juga sudah saya input di sini, kemudian opening balance-nya juga sudah ada. Oke, sekarang kita langsung ke transaksi. Dalam menginput transaksi sales, kalian tinggal ke sales, modul sales, kemudian enter sales, ya. Tadi transaksinya adalah, menjual kepada PTA. Menjual kepada PTA, use customer, terms, karena tidak ada informasi, kalian bisa buat, seperti ini aja, net, ya. Tanggal 2 Maret. Invoice, number bisa dilangkahin saja karena tidak ada informasinya, ya. Tanggal 2 Maret menjual 5 komputer. Oke, di sini saya ada missing out, saya ingin mengganti dolar menjadi rupiah karena transaksi kita di sini rupiah ya. Oke, kita hapus dulu. Kita ke setup, preference, idle in multiple currency. Atau sebenarnya tanpa setting di sini juga nggak ada masalah sih. Kita tinggal langsung ke currencies. Lokal kita ganti dengan IDR. Indonesia rupiah. Currency simbol kita ganti menjadi rupiah. Nah, saya ingin mengedit terlebih dahulu karena sebelumnya menggunakan dolar. Saya akan edit item listnya, yang mana sebelumnya saya sudah setting up di sini dolar jadi rupiah ya, 36 juta. Kita hapus saja. Oke, begitu juga dengan printer. Alright. Sekarang kita masuk ke model sales-nya lagi. Kita ulang dari awal. Tadi yang membeli adalah PTA. Kita ganti terms-nya dulu karena kita tidak tahu dia bayarnya kapan dan tidak ada informasi yang lebih lanjut. Kemudian ini transaksi tanggal 2 Maret. Oke. Pembeliannya 5 komputer. Nah, di sini ada back order. Saya mau menjelaskan dulu. Back order ini fungsinya mungkin dan sudah dijelaskan di modul purchases bahwa back order adalah tempat si akun accounting ya untuk mengentry apabila ada items ya, jumlah items yang akan dibeli oleh si customer itu tidak cukup gitu. Misalnya saldo inventory kita untuk komputer itu cuman ada 2 unit. Ternyata si customer ingin membeli 5 unit gitu ya. Jadi kita tinggal kirim di sini 2 dulu, kemudian back order 3, itu artinya kita untuk memberi sign bahwa kita harus membeli 3 unit lagi karena ada orderan dari si customer, seperti itu ya. Nah, karena tidak ada informasi job atau tax, jadi kita kosongkan saja. Tapi ada informasi di sini bahwa si PTA ini membayar uang muka sebesar 1 juta rupiah dan barang langsung dikirim hari ini. Jadi kita tinggal klik di sini paid today 1 juta rupiah. Nah, kalau mau ngecek jurnal tinggal Ctrl R. Oke, this is it. Dia yang transaksinya. Tuh. Oke, tinggal record. Oke, kemudian transaksi selanjutnya adalah perusahaan menjual 2 printer kepada PTB. Atas penjualan tersebut, perusahaan menerima cek Bank BCA. Menerima cek artinya
si customer sudah membayar menggunakan cek gitu ya, nomor D01. Namun cek tersebut belum disetor ke bank, hanya saja si perusahaan kita ya, perusahaan ini itu belum mencairkan cek tersebut, hanya saja cek sudah kita terima ya, artinya kan sudah dibayar. Oke, kita masuk ke PTB. Transaksinya tanggal 3 Maret, ini kita ganti, ini udah COD saja karena sudah dibayar. 3 Maret, deliver to printer. Oke, 48 juta ya. Sorry, ini harusnya 2.400.000. Oke, kita ulang, kita edit terlebih dahulu. Sebenarnya bisa langsung aja di situ, cuman saya pengen supaya kelihatan lebih rapi. Oke. Kita ulang, tadi PTB. Kemudian tanggal 3 karena sudah bayar ya. Jadi ini ada berapa printer? 2 printer. Oke, 2.400.000, 4.800.000. Dia bilang sudah dibayar. Oke, kita buat di sini 4.800.000 tapi menggunakan cek. This method ceknya adalah ini ya. Oh, we cannot copy. D01. Oke. Kita lihat jurnalnya. Nih karena kita belum masuk cash ke akun cash kita, maka transaksinya akan ditampung ke undeposit funds terlebih dahulu. Ya, nih piutangnya bertambah, kemudian hardware-nya juga inventornya berkurang, dan ini transaksi untuk penjurnalan HPP. Something's missing. Oke, di sini kita harus ngedit dulu ya. Tadi transaksinya belum kita coba edit dulu untuk ke saldo awalnya. Karena tadinya kan menggunakan dolar, sekarang kita ganti ke rupiah, jadi ini 16 juta. Is it correct? Oke, ini 1.100.000. 16 juta. Oke. Close, kita coba lihat transaksi yang tadi. Oke, sudah keedit ya, sudah keedit. Kemudian yang tadi juga karena sudah menggunakan check account ya. Kita lihat transaksinya di sini juga sudah teredit. Oke. Let me check one more time. Oke. All set. Sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 5, menerima order pembelian. Ya. Dan barang baru dikirimkan perusahaan tanggal 6, artinya kita masih menerima order. Oke, what should we do? Jadi kita harus pilih dulu. Kita mau melakukan pencatatan yang mana? Quotation kah, order kah, atau invoice gitu ya. Yang mana kalau quotation kita baru melakukan penawaran penjualan. Artinya kita menawarkan ke si customer, kita punya produk ini harganya sekian, kira-kira mau beli apa enggak. Atau dari si customer juga bisa meminta ke kita, minta dong quotation karena kami ingin melihat barang-barang apa saja yang Anda jual dan harganya berapa. Kemudian kalau order
Itu kalau seandainya ada permintaan pembelian dari si pelanggan, dari si customer. Tuh, ya. Yang mana sales order sendiri itu bukan merupakan transaksi dan tidak mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Sama seperti quotation ya. Jadi dia bukan transaksi dan tidak ada efeknya ke laporan keuangan perusahaan. Sedangkan invoice itu sendiri memang benar-benar melakukan pencatatan penjualan yang actual gitu ya, dan mencatat sebuah transaksi penjualan. Transaksi ini akan mengakibatkan persediaan perusahaan berkurang ya, jika produknya berupa barang dan berakibat merubah posisi keuangan perusahaan. Nah, kita lihat transaksi yang selanjutnya ini adalah order ya. Jadi dari PTA, kita pilih PTA, kemudian termsnya biarin aja tanggal 5. Oke, computer 2 unit. Oke, kemudian printer 2 unit. Sehingga kita udah dapat totalnya. Dan baru dikirim nanti tanggal 6. Oke. Kita lihat ya Ctrl R. Nggak ada gitu ya. Karena memang order dan quotation itu tidak mempengaruhi posisi keuangan. Just recorded. Oke. Kemudian dibilang tanggal 6 mengirimkan barang yang dipesan tanggal 5 Maret. Oke, kalau sudah dikirimkan artinya sudah ada transaksi bukan? Ada perpindahan inventory dari gudang penjual ke gudang pembeli. Oke, buka sales register, kemudian kita lihat order yang tadi. Sesuaikan tanggal ya kalau seandainya tidak muncul, mungkin tanggalnya yang belum sesuai transaksi atau nama customer-nya. Kita bisa filter by customer. Jadi up to you, karena ini cuma transaksi cuma satu, jadi kita langsung saja. Nah ini tadi transaksi quotation ordernya, kita tinggal change to invoice. Tuh tanggal berapa? Tanggal 6. Oke, ada informasi selanjutnya? Tidak ada, cuma mengirimkan. Kita lihat Ctrl R. Nah ini dia jurnalnya. Record. Oh sorry, ini harusnya di sini tanggal, di sini bulan. No. Di sini bulan, di sini tanggal. Oke, let's check what happened. Oh, udah bener. 33. Oke. Make sure kalau lihat settingan komputer, kalau misalnya di settingan komputer bulannya di depan, jangan lupa kalau ini bulannya di depan ya. Dan tanggalnya di tengah. Oke, next setelah tanggal 6 kita akan melakukan penyetoran seluruh cek ke bank BCA yang untuk dikeliringkan. Maksudnya cek di sini atau kita bilangnya tadi kita menggunakan akun undeposit fund. Ya, bank BCA ini maksudnya adalah kita menggunakan cek account gitu ya. Kita menggunakan akun itu, saya tidak entry ulang lagi bank BCA tersendiri gitu ya. Jadi biarkan seperti itu. Kemudian tadi tanggal 13 ya. Tanggal 13 disarankan menggunakan fungsi prepare bank deposit. Jadi kita ke banking, prepare bank deposit. Oke. Dibilang bahwa menyetorkan seluruh cek ke bank BCA. Seluruh berarti ini semua nih. Ini gitu ya. Seluruh dia bilang. Tanggal 13, berarti di sini tanggal 13 bulan Maret. Oke, jangan lupa deposit to account-nya check account gitu ya. Karena kita kan nggak punya ini ya, nggak punya bank BCA tersendiri, jadi anggap check account-nya adalah bank BCA. Use account, let's check the journal. Jadi tadinya undeposit account, undeposited funds-nya ada di debit, sekarang jadi di kredit dan check account-nya bertambah. Oke, record. Itu untuk deposited, untuk menyetorkan seluruh cek ke bank BCA gitu ya. Menerima retur dari PTA
Retur, oke, retur. Ingat retur itu kalau misalnya bukti transaksinya adalah nota kredit ya. Jadi ketika kalian punya bukti transaksi nota kredit artinya itu retur penjualan. Oke, kalau retur sama seperti purchase kita tinggal enter sales terlebih dahulu. Kemudian yang retur adalah PTA, use customer, kemudian termsnya biarin aja tanggal 15. Nah, karena retur ya, berarti kita buat minus 1. Minus ya, karena yang diretur cuma 1 unit, yang diretur adalah komputer. Oke, di sini jadinya minus 36 juta. Gitu. Karena transaksi ini PTA itu belum ada pembayaran ya, yang ada pembayaran kan baru PTB ya, dan dia baru melakukan penyetoran uang muka saja, jadi pasti yang dikembalikan adalah mengurangi hutangnya si customer gitu ya, jadi mengurangi piutang kita. Let's check oke, ini jurnalnya, jadi dibalik piutangnya berkurang, kemudian inventornya kembali gitu ya, dan seterusnya. Tinggal record. Kemudian tanggal, kita belum selesai, kita masih retur dulu. Retur tadi belum selesai, kita ke sales register, let's check. Oke, jadi yang minus tadi akan muncul di returns and credits. Nah, kemudian kita lihat transaksinya disuruh ngapain. Kalau seandainya sebelumnya penjualannya sudah dilakukan pembayarannya oleh si customer, artinya sudah lunas, maka kita tinggal pay refund, jadi tinggal dikembalikan uangnya. Tapi kalau misalnya ternyata dia belum bayar ya, jadi masih dalam bentuk piutang di kita atau utang di mereka, maka kita tinggal apply to sell ya. Utang yang mana yang mau dikurangin gitu loh. Ya. Nah, karena dia bilang di sini tanggal 2 Maret, berarti kita pilihnya yang ini. Nah, ada berapa? 36 juta. Berarti kita taruh di sini. Oke. Let's check. Nih, jadi jurnalnya seperti ini. Tanggalnya tanggal 15 Maret. Recorded. Oke, jadi masuk close invoices 36 juta minus, di sini tinggal 143 juta. Oke, dan untuk yang retur, kemudian tanggal 16 menerima pelunasan sebagian dari PTA secara tunai, menerima pelunasan dari PTA secara tunai sebesar 4 juta. Jadi sebagian ya, sebagian. Tangnya tadi kan banyak ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Kita lihat hutangnya 143 juta tapi dia hanya bayar 4 juta. Receive payment kita ketik aja di sini 4 juta. Oke, tanggal 16 bulan Maret. Untuk number biarkan dia otomatis ya. 16 Maret 4 juta. Jadi di sini 4 juta. Oke, let's check di jurnal. Oke, jadi masuk ke kas sudah dibayarkan, piutang berkurang. Record. Sekarang kita lihat open face-nya tinggi 139. Gitu ya, sudah dibayar sebelumnya 4 juta. Kemudian PTB membeli kembali. Kembali artinya PTB membeli ke kita menjual. Tapi 10 printer dengan harga 2.500.000. Oke, kita tinggal enter sales. PTB tanggal 18. Ada berapa unit? 10 unit. Printer. Harganya 2.500.000. Nah, tadi seperti yang saya bilang di awal, ini sebenarnya kita bisa ngedit di sini aja. Gitu ya. Kita tinggal bisa ngedit tanpa harus kembali ke ngedit bolak-balik di items ya. Tuh. Oke, 25 juta. Oke, hanya ini aja ya, melakukan penjualan saja, jurnalnya oke, record. Kemudian transaksi yang terakhir menerima konfirmasi bahwa PTA melunasi seluruh utangnya,
nih ya. Melalui penyetoran ke Bank BCA. As I said before, Bank BCA ini kita masukin ke account check account ya. Oke, kita melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran PTA, receive payment. Nah, dibilang kan seluruh ya, berarti dia kan punya utang juga yang lain di sini. Kita masukin aja 76.800.000. Ini cara saya, daripada saya notalin manual gitu ya. Jadi saya masukin aja ke sini. Jadi saya tahu, oh totalnya 215.800. Nah, udah tinggal klik di sini. Selesai. Tanggal jangan lupa tanggal 3, bulan 3 tanggal 20. Oke. That's all. Ini dia jurnalnya, tinggal record. Oke, selesai transaksi kita. Nah, sekarang kita buat laporan nih. Laporannya, buatlah laporan transaction journal, sales and receivables journal, lalu send to PDF. Nah, that's really simple. Kita tinggal ke reports, kemudian ke sales gitu ya. Kemudian kita lihat transaction journalnya. Lalu kita customize, kita mau di bulan apa? Transaksi kita Maret ya. Jadi kita klik Maret, tinggal display saja. Oke. Kalau mau customize everything, kayak misalnya kalian mau nge-report dari ID to ID gitu ya. Jadi number transaksi ke number transaksi berapa saja, atau jumlah uang sekian ke jumlah uang sekian, ya kan? Atau yang lainnya gitu. Atau berdasarkan apa? Berdasarkan kategori, berdasarkan currency, dan yang lainnya. Banyak. Jadi kalian tinggal filter saja. Display, ini dia transaksinya yang tadi ya. Kalau dikatakan, apakah jurnal saya sudah benar belum ya? Nah, untuk make sure transaksi kalian sudah benar atau belum, oke. Kalian cuma bisa mengecek angka nih. Make sense nggak nih? Ini tadi kejadian karena saya masih menggunakan dolar di awal ya. Tuh. Jadi ini saya ingin edit dulu. But udah biarin aja. Cuman kalian bisa ngedit ini gitu ya. Edit ini sehingga nanti transaksinya akan benar gitu. Seperti itu. Ya. Nah, apakah dengan ini balance dikatakan jurnal kalian sudah benar? Belum tentu. Kalau seandainya kalian menyeting account-nya di awal, setting up ke perusahaan, account ya itu salah gitu ya, account terus kemudian items itu salah, maka link-link account itu akan menunjukkan jurnal yang salah juga. Jadi pastikan link account-nya sudah benar gitu ya. Jadi aplikasi yang ketika kita input di form-form yang sudah otomatis seperti di enter sales, enter purchases, atau jurnal-jurnal lain yang secara otomatis itu belum menentukan bahwa transaksi atau pencatatan kita sudah benar gitu. Karena itu sudah otomatis dari link account yang sudah kita setting up di awal. Oke, ini tinggal send to PDF. Kemudian kalian menyimpan di mana? Misalnya saya simpan di sini, ini sudah ada sebelumnya. Tinggal yes. Dia close. Terus kemudian kalian disuruh buat laporan sales register all sales. Registers all sales nih dia. Sales register all sales. Kita ganti ini jadi March. Display. Nothing to print. What happened? Okay. Oh, sorry. Tahunnya. Oke, ini dia. Transaksinya. Kemudian kita tinggal send to PDF. All sales. Oke, kemudian instruksi selanjutnya adalah sales register tapi hanya close invoices saja. Ini dia. Tinggal klik di sini. Customize. March. Sorry. Oke, tahunnya kita ganti dulu. Display. Ini dia ya transaksi yang sudah selesai. Send to PDF. Save.
Close. Is there anything else? Oke, nggak ada. Langkah terakhir adalah kita melakukan backup file. Don't forget to backup all of your files. That's really important. Backup. Kemudian check company file for errors. Oke, no errors were found. Nah, tinggal arahkan kemana kalian mau simpannya. Ini tadi saya sudah sempat backup, mungkin saya kasih nama 01 atau ada instruksi nama lain. Tidak ada, mungkin saya kasih backupnya namanya nama file ini saja. Oke. What happened? Oh, nggak boleh. PT lat 8 1141121. Oke, save. Sudah selesai. Kita lihat di mana tadi kita nyimpannya. Di backup ini ya. Nah, ini file backupnya. Ini file report-reportnya. Nah, ini dia. Oke. Kalau kalian mau melakukan pembayaran tadi kan saya sebenarnya dari awal kalau misalnya ada yang melakukan pembayaran, customer melakukan pembayaran, saya langsung ke sales register, langsung ke open of voices, kemudian saya pilih invoice yang mana yang saya mau pilih, kemudian receive payment. Or you can do from this site like receive payments, kemudian kalian pilih customernya siapa gitu ya, kemudian lakukan pembayaran itu juga bisa, sama saja. Sama. Kemudian kalian mau print receipt juga bisa gitu ya, atau kalian mau melakukan email invoices atau email statement juga bisa. That's the same sama purchases. Jadi the function ya just the same. Oke. That's all. Mungkin sebelum saya tutup, saya mau memperlihatkan dulu analisis-analisis yang bisa kalian gunakan dalam aplikasi ABSS. Kalian bisa melihat apa namanya laporan gitu ya. Ini laporan, kemudian profit and loss, kemudian apalagi jobs dan lain-lain gitu ya, sesuai dengan analisis yang kalian butuhkan di sini, inventory, payables, receivables. Atau kalian mau melakukan report banyak banget di sini untuk sales sendiri. Itu ada kayak kalau kalian mau melakukan recurring transaction, jadi kalau misalnya ada transaksi yang si customer-nya memang sudah langganan terus-terusan gitu. Jadi dia misalnya setiap tanggal 15 setiap bulan dia akan melakukan pembelian ke kita dengan jumlah yang sama gitu ya dan dengan harga yang sama juga karena kita punya kontrak misalnya. Jadi itu recurring. Jadi dia akan melakukan pembelian ke kita berulang kali gitu ya, repetition. Gitu. Atau print customers information, activity, items, dan lain-lain receivables juga. Jadi kalian bisa juga melihat aging summary-nya. Kira-kira kalau misalnya tadi kita ada transaksi yang menggunakan terms gitu ya, terminnya misalnya harus dibayar dalam kurun waktu 30 hari atau dalam kurun waktu 10 hari atau kurun waktu berapa, nanti kita akan lihat mana customer yang sudah belum bayar tapi sudah melewati batas terminnya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan dari modul sales pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.